Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Beri Hamzah kembali menjumpai Anda dalam Power Breakfast. Dan kali ini Power Breakfast-nya spesial sekali karena dalam rangka hari ulang tahun El Sinta News and Talk ke-24 di tanggal 14 Februari 2024. Ini tahun pemilu. Nah, narasumbernya karena itu harus orang yang berkaitan juga dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Siapa sih? Anda mungkin sudah lihat ya di sebelah saya ada siapa. Tapi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita pagi ini adalah seorang pejabat yang mengetuai lembaga dengan tugas dan juga peran yang lumayan berat dalam pemilu 2024. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, tugasnya tidak hanya mengawasi dan juga mengontrol penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengadili kalau ada laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, Anda mungkin sudah tahu, narasumber kita kali ini adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, ada Pak Hedi Lugito. Halo Pak Hedi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah kami senang sekali sudah diterima pagi-pagi sekali di kantornya Pak Hedi di tengah kesibukannya nih Pak. Iya, biasanya saya memang bangun pagi. Bangun pagi. Jam berapa Pak biasanya Pak kalau bangun? Bangun subuh lah, bangun subuh, habis subuh. Rutin saya pasti nyari koran. Baca koran? Baca koran. Atau karena jangan-jangan basicnya dulu jurnalis tulis gitu? Iya. Harus selalu baca koran? Jadi kalau pagi hari saya nggak ada koran tuh nggak bisa, jadi bingung. Oh. Bangun pagi, cari koran, baca sambil ngopi, selalu itu. Wah. Itu rutin hampir setiap pagi. Hampir setiap pagi? Iya. Update terus berita berarti ya? Iya. Sekarang alhamdulillah koran cetak juga masih pada terbit ya, tentang koran-koran yang besar ya. Masih terbit. Saya masih pagi itu pasti baca koran, satu koran nasional gitu kan, satu koran berbahasa Inggris biar nggak lupa bahasa Inggrisnya gitu, kira-kira gitu. Itu memang sudah jadi kebiasaan, kalau nggak dilakukan ada yang kurang gitu? Ya bingung aja, misalnya kita lagi di luar negeri gitu ya, lagi jalan luar negeri, bingung bangun tidur tuh, kan nggak ada koran di sana. Iya. Udah nggak ada koran lagi. Dan kalau di hotel-hotel di Indonesia, beberapa hotel ya, dia masih menyediakan koran gitu kan. Iya. Tapi di luar negeri sudah jarang, mereka udah pakai koran digital semua, yang koran-koran cetak nggak selalu ada di kamar hotel kita. Gitu kan. Jadi kalau lagi keluar itu paling bingung aja bangun pagi itu, ngapain ya? Nggak buka handphone dulu gitu, baca media online gitu misalnya? Itu belakangan, tapi baru belakangan. Saya selalu ke pagi itu udah kebiasaan, jadi bingung gitu. Jadi kalau hari libur kan, koran kita biasanya kan tidak terbit itu kalau hari libur ya, bukan hari Minggu ya, hari Minggu mereka terbit. Libur nasional mungkin libur ya? nasional itu mereka nggak terbit. Itu ya, oh ini hari libur ya, gitu, jadi ingat gitu. Gitu. Jadi ingat hari ya? Ya. Jadi penanda. Itu. Nah, biasanya kalau bangun pagi, selain kebiasaan tadi baca koran sambil minum kopi, ada lagi nggak sih biasanya sarapan gitu Pak? Ada Ya, sarapan pasti, favorit? Sarapan setelah saya berumur di atas 60 itu, dari dulu memang saya sarapan yang paling gampang, sarapan telur rebus gitu kan. Telur rebus 2 lah itu, nggak pernah sarapan nasi. Kenapa Pak? Karena tadi faktor usia? Karena kebiasaan aja, dari dulu saya juga kayak gitu tuh, jarang sarapan nasi. Baru sarapan yang berat itu siang ya? Siang makan. Makan siang berarti? Makan siang ya gitu. Kan siang, ya kalau pagi ya telur aja, telur kadang-kadang rebus biar nggak bosan, kadang-kadang di ceplok, atau sampai kadang-kadang di dadar, itu udah aja. Itu nggak pakai apa-apa lagi tuh ya? Nggak, udah itu cukup tuh Pak untuk kegiatan yang dari pagi sampai sore gitu misalnya? Cukup lah sama segelas kopi. Segelas gitu kopi, kan. Iya, sarapan, siang tadi ya makan gitu ya. Tapi siang saya harus pasti berasa lapar jam 12. Itu kadang-kadang harus ada masuk sesuatu ke perut itu kan, itu pasti berasa lapar siapa itu. Selain sarapan, sebelum ke kantor olahraga nggak sih? Rutin gitu misalnya jogging rutin, atau tenis, golf gitu misalnya? Treadmill. Oh treadmill? Iya treadmill aja. Treadmill, tapi kalau buru-buru juga kadang-kadang nggak sama treadmill. Kalau pagi ya saya usahakan habis sarapan itu treadmill. Treadmill pasti barang. Treadmill itu kan setengah jam keringat kita udah keluar banyak. Iya. Ya, kalau kita pakai speed tinggi ya, 15 menit itu wah udah
sudah basah kuyup ya. Itu. Treadmill. Jadi kalau rutin itu, kalau olahraga yang agak rekreatif itu saya paling goes. Apa Pak? Goes. Oh goes. Iya. Goes itu jadi olahraga paling murah kan. Jadi untuk orang yang berumur seperti saya yang di atas 60 itu kan tidak ada beban fisik kan. Ya, tapi masih seger loh karena rutin olahraga kali Pak ya. Saya masih bisa goes itu 50 kilo. Wah, masa Pak? Iya. Kayaknya saya udah ngos-ngosan deh. Itu 50 kilo kalau weekend ya, itu bisa sama teman-teman. Dan saya punya kebiasaan sejak beberapa tahun yang lalu, kami punya klub itu namanya Bike to Bike. Bike to Bike? Itu. Bukan Bike to Work ya? Bukan, Bike to Bike. Itu di kompleks sana, di Bekasi. Setiap tanggal 17 Agustus, kami ber-17, itu gue start dari Bulak Kapal Bekasi ya, itu sampai ke Rengas Dengklok, Monumen Proklamasi dulu. Rengas Dengklok di Karawang. Di Karawang, ya? itu jaraknya persis 45 kilo. Tahun 1945, nggak deketin itu Pak ya? 17. 1745. Ya, itu PP 17 orang itu, 1745. Jadi 17 orang. Kita tempuh jarak 45 kilo itu jangan sampai lebih dari 4 jam. Jadi PP itu bisa 8 jam. Jadi 45 kilo kali 2 sebenarnya kalau sambil pulangnya. Oh, itu ngambil filosofinya 17 Agustus tahun 1945 ya? Itulah kita itu sudah beberapa tahun sudah sejak sebelum pandemi lah itu. Jadi ya kira-kira 4 tahun terakhir ini gitu. Sama teman-teman klub goes kami di komplek. Wah, menyenangkan sekali. Jadi fun meskipun sibuk tapi masih menyempatkan diri untuk ketemu sama teman-teman. Kalau sama keluarga gimana Pak? Keluarga ya anak saya kan 21 sudah menikah ya, sudah ada cucu 2. Yang satu masih di rumah juga punya kesibukan sendiri gitu kan. Jadi ya tinggal sama istri saja. Tapi ya alhamdulillah setiap akhir pekan setelah weekend itu, setiap weekend cucu saya selalu ke rumah meskipun dia tinggal di Jagakarsa ya. Itu di Jagakarsa, saya di Bekasi gitu. Jadi menyempatkan ada waktu juga sebenarnya ya, quality time sama keluarga ya? Ada cukup ada lah gitu. Karena dibanding dulu sebagai wartawan, sekarang saya lebih punya waktu ketemu karena lebih teratur hidupnya. Lebih teratur. Dulu itu kalau waktu saya masih jadi wartawan tulis, terutama masih kan bekerja di majalah ya. Itu kan berangkatnya kan siang, anak-anak sudah pada berangkat sekolah. Pulangnya malam, anak-anak sudah pada tidur gitu kan. Gitu, jadi gitu. Ya, kita berangkat jam 10-11 baru berangkat itu. Nah kalau sekarang di DKPP? Sekarang lebih teratur, kita berangkat jam berapa biasanya kalau dari rumah? Ya berangkat pagi, ya jam kalau tidak ada, ya jam 8 udah berangkat gitu. Dari Bekasi tuh Pak? Ya dari Bekasi kan lancar. Bekasi ke sini kan lumayan tuh kalau lewat tol. Kalau gitu, lancar nggak sampai 1 jam, kalau nggak lancar 1,5 jam lah, sampai 2 jam itu. Kalau lancar 45 menit kita, karena rumah saya kan dekat pintu tol ya, nggak begitu jauh dari pintu Bekasi tol. Timur ya berarti? Bekasi di pintu tol Bekasi Timur, di Jatimulya itu. Jatimulya. LRT jadi gitu. Ya cukup lah itu. Jadi sekarang lebih teratur. Kalau sampai kantor berarti sekitar jam 9-an ya? 9 kalau lancar, setengah 10 gitu ya. Pulang ke rumah jam berapa tuh? Tergantung, kalau pulangnya kadang-kadang sampai malam, kalau ada sidang kita harus pleno sampai malam, harus ini kan. Tergantung, ada pleno sampai malam, kadang-kadang pulang ya. Tergantung kesibukan di sini lah. Gitu. Kalau hari ini nggak ada pleno putusan kan, kita lama harus pleno putusan, bahas perkara itu kan kita sampai malam. Nah ini Pak, ngomong-ngomong sidang, tahapan pleno dan lain sebagainya, ini kan sudah masuk kita ke tahapan pemilu 2024 ya? Sudah ada kasus-kasus yang ditangani Pak oleh DKPP Pak? Banyak sekali ya? Oh, sangat banyak. Yang paling yang sudah pasti aja selama tahun 2023 ya, itu ada 318 pengaduan. Artinya apa? Sehari lebih dari 1 pengaduan.
Yang diadukan semuanya kebanyakan itu berkaitan dengan yang paling besar itu berkaitan dengan tahapan pemilu. Misalnya rekrutmen anggota Bawaslu di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan sampai di tingkat kecamatan. Rekrutmen anggota KPU. Kemarin masih pelantikan anggota KPU yang terakhir. Rekrutmen anggota KPU tingkat kabupaten kota itu biasanya banyak pengaduan. Terutama mereka yang tidak lulus, tidak lolos, itu mengadukan. Saya merasa bisa mengerjakan kok nggak lolos. Jadi ya pengaduan ke DKPP mengadukan bahwa mereka diperlakukan tidak setara, tidak adil gitu tidak adil gitu. Banyak. Jadi ya itu tadi contohnya 2023 yang lalu itu sudah 318. Itu paling banyak berarti kalau bisa dikatakan sengketanya adalah pada saat proses rekrutmen tadi ya paling banyak ya. Jadi begini ya pendengar, DKPP itu kan fokus menangani etika, etika penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, etikanya saja, etika perilaku mereka, baik KPU maupun Bawaslu dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat kecamatan, termasuk petugas pemilihan luar negeri (PPLN). Ke etika saja. Jadi kalau ada pelanggaran etika, mereka akan mengadukan ke DKPP. Semua etika. Nah kalau proses administratif itu kewenangannya Bawaslu. Dan nanti kalau ada pelanggaran pidana pemilu, Gakumdu yang akan menangani. Nah kita etikanya. Jadi kita ngawasi, DKPP itu mengawasi etika penyelenggara pemilu. Dan etika itu kan bukan soal hukum ya. Etika itu bukan soal benar dan salah. Etika itu adalah persoalan patut dan tidak patut yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Satu yang disebut sebagai constitutional law, yang satu constitutional ethic. Nah, DKPP itu menangani ke etiknya, gitu. Dan undang-undang kita, Undang-Undang 7 2017 itu, lembaga yang berhak memberhentikan penyelenggara pemilu itu cuma DKPP. Bahkan anggota KPU di tingkat kabupaten kota sampai di provinsi sampai RI itu kalau melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran apa tidak bisa diberhentikan oleh atasan masing-masing. Lalu harus lewat sidang, harus DKPP sidang tadi ya. Itu semacam agar mereka juga tidak quote and quote sebenarnya punya kekuatan lebih gitu kan. Mereka misalnya gini, ada anggota KPU di daerah yang melakukan pelanggaran pidana, itu atasnya nggak bisa memberhentikan, dan yang lain nggak bisa memberhentikan, hanya DKPP yang bisa memberhentikan. Kita berhentikan dulu agar mereka menjalani proses hukum selanjutnya. Nah, dari putusan-putusan yang kemarin ini, Pak, terutama yang di 2023, itu mayoritas gimana, Pak? Apakah kepada mereka yang memohon itu semuanya dikabulkan atau nggak semuanya seperti itu? Dari 318 itu kira-kira setengahnya 50% lah yang diputus di KPP dianggap melakukan pelanggaran etik. 50% kurang sedikit ya, atau kita sebut saja 49%. Itu tidak terbukti karena sebenarnya yang pengaduan-pengaduan ini kan karena ngadukan di KPP itu kan gampang, tidak terbukti. Kalau yang terbukti ya kita beri sanksi. Sanksinya sangat variatif. Ada yang mulai dari peringatan ya, peringatan keras terakhir, pemberhentian jabatan, dan pemerintahan sebagai anggota penyelenggara pemilu. Kalau pemerintahan jabatan itu misalnya, saya ambil contoh kasus yang di akhir tahun lalu itu, anggota Bawaslu Kota Surabaya. Kita berhentikan sebagai, Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Kita berhentikan sebagai Ketua Bawaslu, tapi tidak sebagai anggota. Dia masih bisa menjadi anggota, tapi jabatan ketuanya dicopot lah, ya. Itu.
Itu yang terakhir. Juga ada pemberhentian putusan yang karena yang bersangkutan tidak diadukan pada waktu kita periksa sebagai pihak terkait, itu adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ya misalnya. Ini provinsi. Itu ketahuan bahwa dalam pemeriksaan persidangan ketahuan bahwa yang bersangkutan adalah terindikasi anggota partai politik. Oh, iya karena memang nggak boleh terafiliasi Ya, sama nggak parpol boleh. kan ya? Akhirnya kita putuskan bahwa yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu, gitu. Karena anggota partai politik. Itu putusan yang tidak layak pada waktu itu. Ada putusan yang paling berat. Kalau pelanggarannya sangat berat, itu putusannya bisa berbunyi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Wah, selamanya berarti pemilu tahun-tahun berikutnya juga nggak boleh sama sekali? Nggak boleh, selama seumur hidupnya. Itu biasanya kenapa tuh Pak? Oh berat sekali. Itu biasanya berkaitan dengan politik uang yang memengaruhi proses Pemilu. hasil suara. Misalnya dikasih uang oleh peserta pemilu agar mengubah Hasil. menaikkan atau menurunkan atau apa gitu. Iya. Itu pernah terjadi. Itu di tingkat kecamatan di Kabupaten Karawang beberapa tahun yang lalu. Waktu pilkada atau apa. Ada 6 PPK, panitia pemilih kecamatan. Itu diberi sanksi PP seperti itu. Tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Jadi kayak ya nggak sama persis kayak dimatikan hak perdatanya, tapi khusus untuk kepemiluan. Kenapa itu kita lakukan? Satu, pemilu ini kan tugas demokrasi yang diamanatkan oleh rakyat agar kita mengamankan suara rakyat mereka untuk memilih pemimpin mereka. Oleh karena itu tidak boleh ada pelanggaran sekecil apapun di situ. Tidak boleh terjadi manipulasi sekecil apapun di situ. Dan kalau itu diketahui yang melakukan pelanggaran justru penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, DKPP pasti tidak akan tinggal diam. Itu pasti kalau masyarakat menilainya, wah ini ada manipulasi sehingga integritas penyelenggara pemilu dipertanyakan, hasil pemilunya juga bisa jadi tidak dipercaya masyarakat gitu ya? Bener. Pemimpin yang dihasilkan juga dipertanyakan, jadi ini bener nggak nih hasil betul dipilih rakyat atau rekayasa gitu ya Pak? Ya, jadi memang bener yang Anda sampaikan, jadi begini, sebenarnya tugas DKPP itu bukan semata-mata menghukum penyelenggara pemilu ya, tapi menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu ini tetap bagus, menjaga marwah integritas penyelenggara pemilu itu agar tetap di level tertinggi. Karena kalau kredibilitas lembaga pemilunya dipertanyakan, hasil pemilunya pun akan dipertanyakan. Tentu saja kita tidak ingin terulang lagi kejadian 2019 ya. Ketika kita menyaksikan kantor kantor Bawaslu di Jalan Tamrin didemo dari siang sampai subuh, bahkan sampai bakar-bakaran petasan, apalah, bakar-bakaran, ada salah satu pos polisi yang dibakar. Tentu saja kita tidak berharap semacam itu. Tujuan kita, oke lah, hasil yang dihasilkan oleh pemilu ini, oleh lembaga penyelenggara pemilu dipercaya publik. Oleh karena itu kita harus memastikan penyelenggara pemilu punya integritas yang di level tertinggi. Penyelenggara pemilu harus kredibel, lembaganya harus kredibel. Kalau tidak, nanti publik akan menyaksikan hasil pemilunya. Kalau publik sanksi dengan hasil pemilunya, menyaksikan pula tokoh-tokoh yang dipilih, itu pemimpin yang terpilih itu yang terpilih.
Karena itulah kita dari awal setiap ada pengaduan ke DKPP, kita akan proses semuanya. Kita sidangkan secara terbuka, dan persidangan itu kan kita lakukan secara terbuka, disiarkan lewat kanal YouTube ya, bisa disaksikan secara online itu, semuanya terbuka. Dan ini mungkin satu-satunya lembaga peradilan etik di dunia ya, yang menyatukan penyidangan secara terbuka. Bahkan untuk lembaga penyelenggara etik, lembaga penegak etik penyelenggara pemilu ini satu-satunya di dunia. Jadi kita harus berterima kasih pada Profesor Jimli Asidiki yang mendesain lembaga ini. Karena DKPP harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu itu berada di tingkat kredibilitas yang tertinggi, di tingkat kepercayaan, memiliki public trust yang tinggi. Ya alhamdulillah sampai saat ini paling tidak menurut hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemilu masih lumayan bagus lah. Tidak masih. Pak Hedi, dampak dari putusan-putusan yang sudah dikeluarkan DKPP, harapannya apa sih Pak sebetulnya Pak? Harapan saya satu, tadi di awal saya ceritakan bahwa sebenarnya kita dengan tidak semata-mata menghukum penyelenggara pemilu, tapi menjaga kredibilitas lembaga pemilu. Dampak yang kita lakukan dari putusan-putusan itu adalah warning bagi penyelenggara yang lain. Warning bagi penyelenggara pemilu yang lain, jangan berani-berani melakukan pelanggaran etik. Sehingga kalau kamu berani, ya kan kita ada di KPP lu di sini. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat juga jadi percaya. Kepercayaan publik pada oh ternyata ada di KPP yang mengawasi para penyelenggara pemilu ini. Sehingga public trust terhadap penyelenggara pemilu itu terbentuk. Oh ada yang ngawasi kok, ada yang menghukum, ada yang dihukum kok kalau dia melanggar gitu. Jadi sebenarnya target utamanya bukan memberi efek jerah pada penyelenggara, itu salah satu utama. Yang lebih penting adalah menumbuhkan kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu agar memiliki public trust di level tertinggi. Karena kalau tidak ada kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu kita, waduh, itu sangat prihatinkan. Nggak ada gunanya kita lakukan pemilu. Jadi sebenarnya pemilu itu kan cuma salah satu elemen dari demokrasi ya. Apakah semua pemilu itu dianggap sebagai demokrasi? Kan tidak semuanya pemilu itu dianggap demokratis. Kan harus ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat utama pemilu itu dianggap demokratis adalah penyelenggara pemilu dan lembaga pemilu yang kredibel, lembaga pemilu yang mandiri. Kedua, penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas. Kalau lembaganya tidak mandiri, ya ada pemilu, ya bukan demokratis. Saya ambil contoh beberapa negara, mereka melakukan pemilu kan, tapi penyelenggaranya di zaman Orde Baru saja deh, nggak usah jauh-jauh. Bahkan sebelum pemilu sudah tahu hasilnya gitu kan. Gitu. Karena apa? Lembaga pemilunya pada waktu yang melakukan adalah lembaga bagian dari pemerintah kan. Gitu. Jadi oleh karena itu kita harus memastikan bahwa yang namanya KPU dan Bawaslu itu mendapat kepercayaan publik di level tertinggi. Jangan sampai publik meragukan kredibilitas dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Oleh karena itu DKPP mengawal ini. Gitu. Ditambah tadi ya, ini juga sebagai bentuk peringatan kepada para penyelenggara pemilu yang lain, jangan main-main loh. Ini yang mengawasi bukan hanya masyarakat, masyarakat mengawasi kemudian bisa melaporkan ke DKPP. Sehingga marwah dari hasil pemilu ini bisa benar-benar terjaga dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa dipercaya gitu Pak ya. Jadi kalau publik percaya pada lembaga pemilu,
hasil pemilu kan mereka percaya kan. Sehingga pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu juga dipercaya. Tapi kalau publik tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu, tidak percaya pada lembaga pemilunya, yang dihasilkan pasti tidak dipercaya. Itu. Jadi kesana kira-kira. Nah, ini momentumnya kita dekat sekali dengan hari pencoblosan. Nah, apa yang kiranya harus dilakukan oleh pemilih nih Pak? Bila ingin melaporkan misalnya tadi ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dekat-dekat dengan hari pencoblosan, apakah biasanya akan semakin banyak Pak laporan-laporan itu Pak? Jadi laporan itu paling banyak di tingkat tahapan. Tahapan itu mulai dari tahapan kampanye, tahapan pencoblosan, dan tahapan penghitungan suara. Itu pasti ada pengaduan-pengaduan paling banyak. Jadi gampang kok mengadu ke DKPP itu. Satu, kita sudah punya aplikasi pengaduan, namanya aplikasi Si Etik. Tinggal buka aja, download aplikasi itu. Yang kedua, pengaduan itu gampang, bisa dikirim lewat pos maupun email ke DKPP. Di bawah, di lantai 1 saya lihat tadi di front office di depan, itu di sisi sebelah kanan ketika saya masuk, itu ada bagian layanan pengaduan. Itu ya di situ berarti ya, menghimpun semua dikumpulin di situ Pak ya? Bisa di situ, bisa juga dikirim lewat email, bisa dikirim lewat pos, bisa lewat, kalau mau langsung paling gampang lewat aplikasi, tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk tadi ya, download aplikasi. Kalau aplikasi kan kadang-kadang kalau orang seusia saya kan mesti gaptek kan, harus upload dokumen gitu kan, gimana uploadnya, scan dulu gitu kan, scan dulu, upload dokumen, lah mendingan lah kita tulis pengaduannya, kita kirim ke pos. Kalau untuk ukuran generasi saya, tapi anak-anak muda kan nggak masalah itu. Jadi gampang saja, tinggal dikirim ke DKPP, pasti nanti akan kita kasih tahu progresnya sampai mana. Nah, pengaduan itu kelengkapan apa aja tuh Pak yang harus dilengkapi sama para pemilih atau masyarakat, para pendengar misalnya? Jadi untuk ngadu di KPP itu syaratnya sangat sederhana sih. Harus ada, tentu saja ada bukti yang kuat, jangan sampai ini jadi fitnah, karena ini pengadilan etik ya. Itu berarti kalau ada bukti, itulah yang nantinya akan diprioritaskan paling utama ya, karena bukti itu penting ya, untuk membuktikan nanti persidangan ya. Kalau tidak dikirimkan dengan alat bukti yang lainnya, kita akan tanya alat buktinya apa, kita akan surati, kita akan telepon itu. Jadi proaktif juga ya Pak? Ya, ada kalau misalnya, alat buktimu kok kurang misalnya. Kita suruh melengkapi. Kalau tidak bisa melengkapi ya kita nyatakan, kita beritahu bahwa ini nggak lengkap gitu. Tidak lengkap secara administratif, tidak memenuhi syarat. Nggak bisa diproses untuk tahap selanjutnya. Dan kalau mengadukan ke DKPP itu harus siap juga menghadapi persidangan. Jadi beda dengan mengadukan orang misalnya ke KPK, itu bisa bersembunyi. Bersembunyi ya. Tapi kalau ke DKPP, karena ini adalah lembaga etik, yang mengadukan pun harus siap nanti dikonfrontir di persidangan. Kalau dia tidak berani sendiri, bisa nunjuk kuasa hukum. Tapi dia yang bersangkutan biasanya hadir juga di persidangan itu. Jadi kalau kita melaporkan, nama kita bisa dengan mudah diketahui orang? Ya harus diketahui. Itu karena, mungkin yang paling berat itu Pak? Ya tapi karena ini soal etika, jadi jangan sampai terjadi fitnah. Itu kan ya, karena etika itu kan beyond the law ya. Jadi jangan sampai jadi beda. Makanya di persidangan pun harus saling terbuka. Kalau enggak begini, karena di luar tahapan itu paling banyak perkara yang diadukan itu adalah persoalan asusila. Asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi bukan semata-mata urusannya dengan pemilu saja. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu melakukan perbuatan asusila, itu juga pelanggaran etik. Itu banyak diadukan ke DKPP. Yang di luar non tahapan. Iya. Tapi kalau kasusnya sudah menyangkut asusila, itu kita sidangkan secara tertutup. Karena asusila juga dilakukan secara tertutup kan. Iya. Kalau dilakukan secara tertutup ya kita sidangkan secara tertutup. Kalau asusila pasti misalnya perselingkuhan kan nggak mungkin dilakukan secara terbuka. Makanya sidangan kita lakukan tertutup. Ya kalau susila kita lakukan secara terbuka kan. Nah itu
butuh waktu berapa lama sih Pak? Mulai tadi ya, dari proses laporan, kemudian menerima atau menelaah bukti-bukti sampai di persidangan, kemudian keluarlah putusan, itu berapa lama biasanya? Begini, kalau sampai proses persidangan itu dari pengaduan ya, satu tadi tergantung pada kelengkapan alat buktinya. Kalau semuanya lengkap ya, kita ngomong kalau yang terbaik aja ya, kalau semuanya lengkap, itu paling ya antara 1 sampai 2 bulan sudah kita sidangkan. Sudah kita sidangkan, habis itu kita sidangkan, 1 bulan dari itu paling lama sudah kita ada putusannya. Ya paling antara 2 sampai 3 bulan itu. Jadi lebih cepat. Itu bandingkan kalau kita mengadukan ke kasus korupsi kan ditahanan aja berapa bulan itu kan. Itu 20 hari itu biasanya Pak kalau ditahan. Lagi, belum lagi diperpanjang. Lagi itu. Sidangnya berkali. Kalau di KPP biasanya sidangnya sekali atau 2 kali sudah selesai. Biasanya. Paling banyak 3 kali deh. Sudah cukup. Jadi sebenarnya gampang. Karena gampang, makanya pengaduannya banyak. Pengaduannya banyak itu. Ya, persoalan sekarang ini adalah DKPP itu cuma punya kantor di Jakarta. Di daerah kita punya namanya TPD, Tim Pemeriksa Daerah. Itu 2 dari tokoh masyarakat, yang 2 dari KPU dan Bawaslu. Dan kita belum punya kantor perwakilan. Saya punya pikiran ya, paling tidak tahun 2024 ini membentuk kantor perwakilan. Kalau kantor perwakilan berarti sidang bisa dilakukan di daerah juga? Bisa. Karena begini, sidang untuk yang di Jakarta itu bila teradunya itu anggota KPU atau ketua KPU atau Bawaslu di tingkat provinsi dan RI. Tapi kalau teradunya itu penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota, kita harus bersidang di ibu kota provinsi. Oh, jadi oleh karena itu Pak Hedi harus terbang dong. Oh iya. Oh, jadi repot juga ya. Karena itu di DKPP itu sekarang ini yang ada di kantor saya sama Pak Kris kayaknya. Yang lainnya pergi semua. Pergi semua ke daerah. Ke sidang ya. Sidang karena tadi di tingkat level kabupaten kota harus disidangkan di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi. Itu. Oleh karena itu untuk mendekatkan pelayanan, saya berencana kalau negara memberikan anggaran ya, ini kan soal anggaran akan membuka kantor perwakilan, dan ini tidak ada di dalam undang-undang kita. Di Undang-Undang 7 belum diatur soal ini, belum diatur apakah boleh dan tidak. Jadi tidak diatur DKPP harus punya kantor perwakilan di daerah, belum ada aturannya. Tapi saya akan mencoba melakukan terobosan. Paling tidak nanti konsultasi ke DPR, saya akan buka kantor perwakilan di daerah untuk melakukan pendekatan. Kenapa? Pelanggaran etika penyelenggara pemilu terbesar terjadi 1. Urutan pertama itu di Sumatera Utara dan Aceh. Disusul Papua. Dua-duanya jauh. Jadi kalau kami membuka kantor perwakilan, berencana saya akan buka di Medan. Yang satu di Jayapura. Biar mendekatkan pelayanan itu. Jadi sehingga publik juga gampang mengakses di KPP, karena nanti kalau sidang kita bisa sidang di sana, kita panggil seperti itu. Mereka juga tidak perlu artinya jauh, termasuk Pak Hedi dan yang lainnya tidak perlu datang atau terbang untuk menuju ke ibu kota provinsi di mana kabupaten kotanya penyelenggara pemilunya di sana dianggap tadi melakukan pelanggaran etik, Pak. Ya, tapi itu harus ke sana juga. Tapi paling tidak pelayanan untuk pengaduannya. Nggak perlu ke sini ya, pelayanannya. Gitu. Meskipun tadi bisa melalui email, melalui aplikasi, gitu ya. Sekarang pengadu pun tidak harus hadir ke sini, nggak masalah kok. Tidak harus hadir di persidangan. Kita bisa fasilitasi dengan Zoom. Ya. Yang penting dia hadir. Itu. Jadi nggak harus datang ke sini. Tuh. Nggak harus datang di tempat persidangan. Secara daring juga bisa kita siapkan secara Zoom aja udah gitu. Kita fasilitasi. Kalau memungkinkan, petugas kita akan datang ke sana. Misalnya di Jayapura,
petugas DKPP kan datang sana, kita siapkan zoomnya ke sana gitu. Jadi karena itulah kalau kita ada petugas di sana kan lebih gampang, kita tidak ngirim orang dari Jakarta. Itu sebenarnya. Nah Pak, melihat kondisi pemilu kita di tahun 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya juga Pak, mumpung kami sedang merayakan ulang tahun ke-24, kami ingin tahu sebetulnya dari pandangan Pak Hedi, bagaimana sih Pak sebetulnya peran dari media, terutama kami radio, dalam menjaga tadi Pak, menjaga penyelenggara pemilu, terutama ikut serta membantu tugas dari DKPP. Bagaimana Bapak melihat peran kami sebagai media? Saya cukup berterima kasih ya, sangat berterima kasih dengan keberadaan media mainstream, terutama radio, TV, dan media-media online yang mainstream ya. Karena keberadaan media-media mainstream ini, baik itu radio, TV maupun online, itu justru membantu publik untuk menangkal hoax dan disinformasi. Sekarang ini kan namanya zaman, kalau istilah kerennya post-truth ya, atau pasca kebenaran, sehingga yang muncul adalah hoax, disinformasi, diskomunikatif itu. Nah, adanya radio, terutama El Sinta, yang ada di mana-mana, kita bisa mendengarkan di mana-mana, itu perannya sangat besar, sehingga masyarakat bisa mengambil, oh ini bener, ini tidak, ini berita hoax, ini tidak. Sejauh ini saya berharap bahwa media mainstream menjadi semacam lembaga penjernih informasi, agar masyarakat tidak dicekoki, tidak diracuni oleh hoax dan disinformasi yang kadang-kadang apakah ini benar dan tidak. Kan mereka bingung. Iya. Tapi ini jawabannya bukan karena Bapak pernah jadi jurnalis kan Pak ya? Saya kira ini sudah jadi concern semua orang ya. Concern semua orang bahwa sekarang ini era post-truth ya. Iya. Era pasca kebenaran ini memang cukup membingungkan bagi semua orang. Saya kira kita juga bingung dengan era tsunami sosmed yang setiap orang bisa mengupload semuanya itu kan. Waktu dulu masih dianggap sebagai, kalau sudah masuk di internet benar gitu kan, dulu kan gitu kan. Nah, sekarang kan sudah mulai, oh ternyata tidak semua yang ada di internet itu benar ya gitu. Karena apa? Itu peran-peran media mainstream, terutama seperti El Sinta, yang terus gencar. Nah, misalnya ngecek, yang paling gampang aja, bener nggak sih di sana ada tabrakan apa-apa? Cek El Sinta, oh nggak, bener nggak ada gitu. Misalnya itu paling gampang. Kenapa sih ini macet di itu? Ada, oh di sana ternyata ada truk mogok di tengah jalan. Itu paling gampang kan itu. Itu dari hal yang kecil semacam itu, orang jadi, publik jadi percaya bahwa yang disampaikan oleh media mainstream itu adalah kebenaran, bukan sesuatu hoax seperti yang disampaikan oleh sosmed itu gitu loh. Jadi itu pentingnya media mainstream, karena mereka mewartakan hal yang benar, mewartakan realitas, bukan mewartakan hoax, bukan melakukan disinformasi, bukan melakukan diskomunikatif gitu kan. Iya. Itu. Nah, tadi di awal kita juga sempat mention ya, pendengar dan juga netizen, Pak Hedi ini dulu adalah seorang jurnalis. Saya nggak tahu nih, jurnalis itu ada pensiunnya nggak sih? Jangan-jangan sekarang masih jurnalis juga nih sebenarnya Pak Hedi ya. Kok bisa Pak, dari jurnalis, bergerak di bidang jurnalistik, bahkan pernah jadi Pimret, terus bisa jadi ketua DKPP, itu ceritanya gimana sih Pak? Jadi gitu, kalau jurnalis itu kan memang panggilan kerja ya dari dulu. Passion ya Pak? Iya, passion dari masih mahasiswa kan. Dari masih mahasiswa sudah aktif di Pesmaya atau Pes Kampus itu. Sampai akhirnya bekerja sebagai jurnalis ya sampai sekarang. Lah, kenapa saya di DKPP? Ya karena panggilan tugas saja. Jadi DKPP itu kan ada 5 anggotanya ya, sebenarnya 7 ya. Yang 3 itu diseleksi dari lewat pintu DPR itu kan. Yang 2 itu adalah dari unsur masyarakat. Saya dan Pak Kristiadi, J. Kristiadi, itu dari unsur masyarakat yang ditugaskan oleh negara untuk jadi anggota. Karena ini penugasan ya udah saya kerjakan. Gitu. Sesimpel itu ya ceritanya ya? Iya. Ya kebetulan bagian dari masyarakat, ya kebetulan bagian masyarakatnya itu adalah jurnalis gitu ya. Gitu. Mungkin ada pilihan ya Pak Kris dari ilmuwan, dari peneliti gitu, saya dipilih dari jurnalis gitu lah. Gitu.
Ya kenapa saya jadi ketua? Karena yang milih teman-teman itu. Karena yang milih kan teman-teman anggota DKPP, bukan siapa-siapa itu yang menentukan. Tapi sedikit banyak waktu menjadi jurnalis, apakah cukup membantu juga Pak dulu pengalaman waktu menjadi jurnalis dengan tugas sekarang sebagai ketua DKPP? Tentu saja begini. DKPP itu kan lembaga penegak etik ya. Sebenarnya kalau kita mau sadar, lembaga profesi yang pertama punya kode etik itu apa? Itu wartawan. Iya, jurnalis. Di Indonesia itu. Baru diikuti oleh lembaga-lembaga profesi yang lain. Ada kode etik avokat, ada kode etik kedokteran, tapi lembaga yang pertama kali punya yang namanya kode etik itu ada kode etik jurnalistik. Jadi bagi saya bukan hal yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya jadi wartawan, kan bergaul dengan semua orang itu kan. Jadi itu memudahkan saya untuk bekerja di sini. Memudahkan saya untuk membangun ini yang DKPP ini menjadi lebih dipercaya publik, itu target saya. Gitu. Jadi, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Gusti di Jakarta Barat nih Pak. enggak. Via WhatsApp di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gusti. Apa sih Pak Hedi tugas terberat Bapak selama memimpin atau jadi ketua DKPP? Paling berat apa tuh Pak? Kalau dikatakan berat ya nggak berat-berat amat sih. Begini, paling berat adalah ketika kita harus memutuskan sesuatu yang menyangkut nasib orang. Begini, penyelenggara pemilu akan kita kasih sanksi apa? Pelanggaran sudah pasti. Mengukur tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita berhentikan sebagai penyelenggara pemilu, itu kan impact-nya juga mereka akan kehilangan pekerjaan, misalnya. Itu yang kadang-kadang mereka kan punya anak istri. Secara batin. Itu, tapi kalau tidak kita lakukan, ini juga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu juga akan rusak kalau kita biarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Sebenarnya itu cuma pergolakan batin aja, tapi harus kita lakukan. Ini demi kredibilitas lembaga pemilu harus kita lakukan. Ini demi demokrasi harus kita lakukan. Jadi kepentingan yang jauh lebih besar itulah yang harus dikedepankan, karena ada banyak masyarakat itu dibandingkan tadi ya. Ini kekeliruan satu orang, tapi dia bisa kehilangan pekerjaan, impact-nya ke anak istrinya. Tapi di satu sisi ya dia memang berbuat salah gitu ya Pak ya. Jadi itu yang kadang-kadang pergolakan batin. Sebagai jurnalis yang tidak pernah melakukan itu kan itu waktu itu kan itu. Ya udah itu yang paling berat sebenarnya, bukan kalau secara fisik sih, secara pikiran juga nggak berat-berat amat. Kita kan sudah biasa bekerja dalam sehari katanya 24 jam ya, meskipun nggak pakai tidur, maksudnya nggak pakai tidur tuh. Maksudnya ya itu yang selalu kita lakukan dari dulu kan, nggak kenal waktu kan, kerja itu nggak ada siang, nggak ada malam, yang penting bekerja aja, target deadline selesai gitu. Gitu. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Hendrik. Pak, apakah pelanggaran etik itu bisa juga berujung pada pidana, Pak? Apakah pernah ada kejadian seperti itu? Terutama di kepemimpinan Pak Hedi, kata Pak Hendrik ini. Jadi begini ya, sampai di situ tidak. Tapi biasanya pelanggaran pidana dulu baru diadukan ke etiknya. Tapi ada juga, misalnya begini, di Medan akhir tahun lalu ada salah satu anggota Bawaslu di kabupaten yang memeras. Itu pasti melakukan pelanggaran etik kan. Itu baru kita berhentikan dia. Karena kalau nggak kita berhentikan, ya dia akan terima gaji selamanya. Itu di dalam tahanan pun masih terima gaji. Harus kita berhentikan. Meskipun tadi secara pidana misalnya sudah dibuktikan ya. Itu. Jadi, dan putusan DKPP itu final and binding, sudah tidak bisa diganggu gugat. Udah. Jadi kalau udah kita putuskan, kita penyelenggara pemilu A kita berhentikan, ya udah selesai di situ. Dia nggak bisa banding lagi kemana-mana. Udah selesai. Ya, mudah-mudahan Pak Hendrik terjawab ya pertanyaannya. Nah, Pak, ini mungkin akan menjadi
satu atau dua pertanyaan terakhir Pak Hedi sebelum kita tutup Power Breakfast spesial hari ulang tahun El Sinta News and Talk ke-24 di tahun 2024 ini. Fokus pekerjaan apa yang kira-kira akan jadi fokus Pak Hedi saat ini menjadi Ketua DKPP, Pak? Satu pekerjaan yang paling berat adalah DKPP saat ini ya, secara kelembagaan itu adalah satu dari 3 lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yeah. Tapi secara kesekretariatan masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DKPP. Jadi pegawai DKPP itu adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Nah, ke depan saya berharap ini dipisahkan. Jadi lembaga ini benar-benar lembaga yang mandiri. Jadi lembaga yang mandiri seperti KPU dan Bawaslu sekarang lembaga mandiri. Yeah. Baik secara sekretariatan maupun secara kelembagaan. Nah, ini secara sekretariatan masih di bawah Kemendagri, tapi secara kelembagaan kita mandiri. Yeah. Itu yang hanya kesekretariatannya saja ya di bawah Kemendagri. Itu yang akan jadi fokus Bapak ke depan? Salah satunya itu. Tapi yang lebih fokus lagi adalah memastikan bahwa pemilu nanti ini dan pilkada nanti ini berlangsung dengan penuh integritas dan benar-benar berlangsung beretika. Yang bermasalah bangsa ini adalah soal etika. Undang-undang sudah mengatur ini. Kadang-kadang undang-undang itu, hukum itu bisa disiasati. Tapi kalau etika, itu orang bakal tahu ini lo melanggar etika atau tidak. Yang kita harapkan pemilu nanti tanggal 14 ini berlangsung dengan penuh integritas dan beretika. Baik etika itu dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu dan publik. Bila pemilu ini berlangsung dengan etika yang tinggi, saya yakin hasilnya pun akan memberi kepastian dan menghasilkan pemimpin yang beretika pula. Karena problem bangsa ini adalah soal etika bernegara. Itu problem besar, bukan soal pelanggaran hukum. Luar biasa. Ini mungkin jadi penutup juga ya pesan Pak Hedi. Jadi kita menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan beretika, bukan hanya penyelenggara pemilu, pesertanya, dan Anda juga yang nanti akan memilih di tanggal 14 Februari 2024. Pak Hedi, terima kasih loh Pak. Terima kasih. Waktunya di pagi-pagi sekali kita sudah bisa mampir ke kantornya Pak Hedi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran terus. Amin, amin, mengawal bagaimana tadi integritas dari penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih ya. Tadi penyelenggara pemilu yang nakal dalam tanda kutip bermain-main dengan tahapan ataupun proses-proses pemilu di tahun 2024 ini. Kapan-kapan boleh Pak main ke El Sinta langsung Pak ya? Baik, pasti. Sukses untuk semuanya. Sukses untuk Indonesia dan sukses untuk pemilu nanti tanggal 14 Februari. Dan semoga Indonesia semakin maju karena pemilu kita berlangsung dengan penuh etika. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen ya yang tadi sudah bertanya dan menyaksikan kami langsung juga di kanal YouTube-nya Radio El Sinta. Power Breakfast spesial dalam rangka ulang tahun Radio El Sinta ke-24 di tanggal 14 Februari 2024 tentunya bertepatan nanti dengan hari pencoblosan. Saya Beri Hamzah dan juga Pak Hedi pamit, kita nanti ketemu lagi mungkin di lain waktu ya. Sampai jumpa. Power Breakfast.